Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Langit Jiwa, tempat di mana hati yang lelah menemukan tenangnya dan jiwa yang rindu menemukan arah pulangnya. Di sini, kita belajar mengenal arti kehilangan, mendengar kembali bisikan lembut dari Allah, dan menyadari bahwa setiap detik hidup hanyalah perjalanan pulang kepadanya. Mari bersama kita tenangkan hati, bukan untuk melupakan dunia, tapi untuk mengingat siapa tujuan akhirnya. Ketika hati belum siap disapa, ada saat-saat di mana hidup terasa tenang, semua berjalan sesuai harapan, dan hati kita merasa aman. Namun, di saat yang sama, tanpa kita sadari, perlahan kita mulai jauh dari Allah. Kita mulai jarang berdoa, lupa bersyukur, dan hanya mengingatnya saat kita butuh sesuatu. Hingga suatu hari, datanglah sesuatu yang mengguncang hati kita. Kehilangan, sakit, kecewa, atau rasa sepi yang tak berujung. Itulah sapaan lembut dari Allah. Sapaan yang tidak selalu hadir dalam bentuk keindahan, tapi justru melalui sesuatu yang menyakitkan. Karena terkadang hanya lewat rasa sakit, hati yang beku bisa mencair. Terkadang hanya lewat kehilangan, kita bisa menyadari arti memiliki. Dan terkadang hanya lewat kegagalan kita bisa belajar untuk berserah. Allah tidak ingin kita jauh. Allah tidak ingin kita tenggelam dalam dunia yang menipu. Maka Ia menyapa bukan untuk menghukum, tetapi untuk mengingatkan. Seperti seorang ayah yang menegur anaknya agar tidak tersesat terlalu jauh, begitu pula kasih Allah kepada hamba-hambanya. Tapi sayangnya, kita seringkali menolak sapaan itu. Kita menyebutnya nasib buruk, kita menyebutnya ujian, tapi kita lupa bahwa di balik semua itu ada kasih sayang yang tidak pernah padam. Kita hanya melihat luka, padahal di baliknya ada pesan cinta dari langit. Saat hati belum siap disapa, dunia terasa kejam. Tapi ketika hati sudah mulai memahami, setiap luka justru terasa sebagai pelukan. Karena kita sadar, sapaan itu bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk mengangkat kita lebih dekat padanya. Banyak orang bertanya, kenapa Allah menyakitiku? Tapi sedikit yang bertanya, apa yang Allah ingin aku pahami dari ini? Pertanyaan kedua inilah yang menuntun kita menemukan hikmah di balik ujian. Dan dari sana, perjalanan pulang kepadanya pun dimulai. Kadang Allah menyapa kita dengan kehilangan, karena Dia tahu kita terlalu mencintai sesuatu yang seharusnya kita lepaskan. Kadang Allah menyapa dengan kegagalan, karena Dia tahu kita terlalu sombong dengan usaha kita. Dan kadang Allah menyapa lewat rasa sepi, agar kita tahu bahwa tak ada teman yang lebih setia dari Dia. Semua sapaan itu adalah tanda cinta. Ia datang di waktu yang tepat, meski bagi kita terasa menyakitkan. Karena Allah tahu, jika tidak lewat luka, kita mungkin tak akan pernah berhenti. Kita akan terus berlari mengejar dunia, sampai lupa bahwa langkah kita menjauh dari surga. Maka jangan buru-buru mengeluh ketika Allah menyapa. Dengarkan baik-baik pesan yang tersirat di balik rasa sakit itu. Mungkin disitulah, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Allah sedang berbicara langsung ke hati kita. Dan jika hari ini kamu merasa sedang disapa lewat ujian, jangan takut. Tersenyumlah sedikit, meski air mata masih menetes. Karena Allah tidak akan mengetuk pintu hati orang yang tidak Dia rindukan. Sapaan yang tak terduga. Kadang kita berjalan dalam hidup tanpa sadar bahwa setiap langkah kita sedang diawasi, setiap napas kita dijaga, dan setiap rencana kita diatur oleh Zat yang lebih tahu dari kita sendiri. Kita merasa kuat, merasa bisa menaklukkan hari dengan kemampuan sendiri, hingga suatu ketika, sesuatu terjadi. Sesuatu yang membuat semua rencana berantakan. Rasa sakit datang tiba-tiba, kehilangan menyapa tanpa permisi, dan harapan yang dulu begitu indah tiba-tiba hilang arah. Di saat itu, kebanyakan dari kita bertanya, "Kenapa aku ya Allah?"
padahal bisa jadi itu adalah cara Allah menyapa. Sapaan itu mungkin bukan lewat kebahagiaan, melainkan lewat rasa sakit yang membuat kita terhenti. Allah tahu, kalau kita terus berlari dalam dunia yang melalaikan, kita takkan pernah punya waktu untuk menengadah. Maka, dengan kasih sayang yang tersembunyi, Allah memilih menyentuh hati kita lewat ujian. Bukan karena Dia ingin melukai, tapi karena Dia ingin kita sadar bahwa dunia ini bukan tempat tinggal yang abadi. Rasa sakit itu ibarat alarm yang membangunkan jiwa yang tertidur. Ia datang tidak untuk menghancurkan, tetapi untuk membangunkan kesadaran. Kesadaran bahwa hidup ini bukan tentang apa yang kita punya, tapi tentang siapa yang selalu bersama kita, Allah. Sapaan itu mungkin terasa pedih di awal, namun di baliknya ada cinta yang begitu besar. Cinta yang tidak selalu bisa kita pahami saat itu juga. Betapa sering kita lupa bahwa Allah Maha mengetahui waktu terbaik untuk menyentuh hati kita. Ia tak menunggu kita siap, sebab terkadang siap itu tak akan pernah datang. Maka, ketika Allah menyapa di saat hati kita rapuh, itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa Dia ingin memperbaiki, bukan menghukum. Bagi sebagian orang, sapaan itu datang dalam bentuk kehilangan orang yang dicintai. Bagi yang lain, mungkin lewat kegagalan, sakit, atau bahkan kesepian yang menusuk. Tapi satu hal yang pasti, setiap sapaan dari Allah selalu membawa pesan, "Kembalilah kepadaku sebelum terlambat." Dalam setiap luka yang kita rasakan, Allah sedang menulis pelajaran. Pelajaran tentang ketergantungan, tentang keikhlasan, dan tentang kerinduan yang sejati. Sakit itu bukan akhir, tapi awal dari perjalanan menuju cahaya yang sebenarnya. Karena ketika semua hal yang fana terlepas dari genggaman kita, barulah kita benar-benar bisa menggenggam Allah. Mungkin selama ini hati kita terlalu sibuk menggenggam dunia, sibuk mencari validasi manusia, sibuk mengumpulkan sesuatu yang kita kira bisa memberi bahagia. Namun Allah tahu kapan harus menghentikan langkah kita agar tidak tersesat terlalu jauh. Itulah mengapa sapaannya sering kali datang di saat yang tidak tepat menurut kita, namun tepat sekali menurut Allah. Ketika kita menangis karena kehilangan, jangan buru-buru menganggap Allah tidak adil, sebab bisa jadi Dia sedang menjauhkan kita dari sesuatu yang akan menghancurkan iman kita. Dan setiap kali kita merasa hancur, ketahuilah, Allah sedang membuka ruang baru dalam hati, ruang yang dulu tertutup oleh ego dan kesombongan. Setiap sapaan dari Allah adalah bentuk cinta yang lembut, namun tegas. Ia tidak pernah datang tanpa tujuan dan tidak pernah singgah tanpa membawa hikmah. Maka, ketika engkau merasa ditinggalkan oleh dunia, sesungguhnya engkau sedang disapa oleh Tuhan. Rasa sakit adalah panggilan. Tidak ada yang lebih lembut dari kasih Allah, namun juga tidak ada yang lebih kuat dari caranya menegur. Saat kita terlalu mencintai dunia, Allah hadirkan rasa sakit agar kita tidak terjebak dalam fata morgana kenikmatan semu. Rasa sakit itu bukan bentuk kebencian, tetapi panggilan untuk kembali. Karena hanya lewat luka, kadang hati yang keras bisa menjadi lembut kembali. Ketika Allah menyapa lewat kehilangan, itu karena Dia ingin mengajarkan arti pasrah. Saat Dia mengambil sesuatu dari kita, bukan berarti Dia ingin membuat kita menderita. Dia hanya ingin menunjukkan bahwa semua milik kita sejatinya adalah titipan. Apapun yang kita genggam di dunia ini hanyalah sementara, dan Allah berhak mengambilnya kapan saja. Kadang Allah menciptakan rasa sepi di hati agar kita tahu bahwa tak ada tempat berlindung selain Dia. Ketika semua orang menjauh, ketika semua pintu tertutup, hanya satu pintu yang tetap terbuka, pintu menuju Allah. Disitulah kita belajar bahwa cinta sejati bukanlah kepada makhluk, tapi kepada Sang Pencipta. Banyak orang menolak sapaan Allah karena rasa sakitnya. Mereka mengira Allah sedang menghukum, padahal yang sebenarnya terjadi adalah Allah sedang mengulurkan tangan, tapi tangan itu berbalut ujian. Ujian itu mengikis kesombongan, menghancurkan ego,
dan menyisakan hati yang lembut, hati yang siap untuk kembali. Sakit itu membuat kita sadar betapa lemahnya kita. Ia mengingatkan bahwa sekeras apapun usaha, tanpa izin Allah, tak ada yang bisa terjadi. Dalam rasa sakit, ada pelajaran tentang ketundukan, bahwa manusia tidak berkuasa atas takdirnya. Dan di titik itu, kita mulai belajar arti sejati dari kata la haula wala quwwata illa billah. Jika Allah tidak pernah menyapa lewat kesedihan, mungkin kita tidak akan pernah menoleh padanya. Kita akan terus berlari, menumpuk dunia, hingga akhirnya tersesat terlalu jauh. Karena itu, setiap tangisan yang kau keluarkan dalam kesendirian bukanlah kelemahan, melainkan tanda bahwa hatimu masih hidup. Allah tidak ingin melihat hambanya binasa dalam kelalaian, maka Dia hadirkan ujian agar kita kembali sadar. Dan bukankah lebih baik disapa lewat sakit di dunia daripada dibiarkan dalam nikmat yang menipu lalu disiksa di akhirat? Itulah bentuk kasih sayang Allah yang paling dalam, meski seringkali kita tak mampu memahaminya. Rasa sakit itu adalah bahasa cinta Allah yang paling jujur. Ia berkata, "Aku ingin engkau kembali kepadaku," dan ketika engkau mampu membaca makna itu di balik ujianmu, maka sakit itu akan berubah menjadi pengingat yang manis. Ketika dunia tak lagi menenangkan, ada masa di mana semua yang dulu membuatmu bahagia kini terasa hampa. Dunia yang dulu begitu ramai kini tak lagi menenangkan. Senyum orang-orang tak lagi berarti, pencapaian tak lagi memuaskan, dan hati terasa kosong meski segala yang kamu impikan sudah di genggaman. Saat itulah tanpa kau sadari, Allah sedang menyapa melalui kekosongan. Ia ingin menunjukkan bahwa ketenangan sejati tidak akan pernah ditemukan di luar diri, melainkan di dalam hati yang mengingatnya. Allah tahu betapa seringnya kita menambah luka dengan kesenangan dunia. Kita menenangkan diri dengan membeli, memuji, mencari perhatian, atau bahkan berpura-pura kuat. Namun semua itu hanya sementara, karena obat hati yang sejati bukanlah hiburan, melainkan zikrullah, mengingat Allah. Ketika dunia tidak lagi menenangkan, itu tanda bahwa Allah sedang menarikmu untuk kembali kepada sumber ketenangan sejati, Dia sendiri. Kekosongan batin itu bukan kutukan, tapi pintu rahmat. Ia memanggilmu untuk bertanya, apa arti hidupku sebenarnya? Dan saat pertanyaan itu muncul, di sanalah awal hidayah mulai bekerja. Allah tidak ingin kita hidup hanya untuk bertahan, tapi untuk mengenalnya lebih dalam. Seringkali manusia mengira ketenangan bisa dibeli, padahal ketenangan adalah karunia yang hanya Allah letakkan di hati orang-orang yang dekat dengannya. Maka jangan heran jika semakin banyak harta, tapi hatimu makin gelisah. Karena Allah sedang mengingatkan, engkau mencari di tempat yang salah. Rasa hampa itu bukan musibah, tapi isyarat lembut dari langit. Isyarat bahwa sudah waktunya kembali ke arah yang benar. Allah tidak ingin hambanya puas dengan dunia yang fana, sebab kebahagiaan sejati tidak ada di sini. Ia menunggu di tempat yang kekal bersamanya. Ketika dunia terasa menyesakkan, jangan buru-buru mencari pelarian. Duduklah sejenak, letakkan semua urusan, lalu tanyakan kepada hatimu, apakah aku masih dekat dengan Allah? Karena mungkin bukan dunia yang sempit, tapi hati yang mulai jauh darinya. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya sendirian. Dia hanya menunggu hati itu kembali, memanggil namanya. Ketika air mata mulai jatuh karena merasa kosong, jangan malu. Itu bukan kelemahan, tapi tanda bahwa hatimu masih punya cahaya yang bisa menyala kembali. Ketenangan sejati bukan ketika hidup tanpa masalah, tapi ketika setiap masalah membuatmu lebih dekat dengan Allah. Dunia bisa memberi banyak hal, tapi hanya Allah yang bisa memberi kedamaian yang menetap. Maka, ketika dunia tak lagi menenangkan, ucapkan Alhamdulillah, karena berarti Allah sedang mengajarkanmu arti ketenangan yang sesungguhnya. Rasa hampa adalah undangan Allah untuk beristirahat dari kelelahan dunia, dan hanya mereka yang mau berhenti sejenak yang akan mendengar sapaan itu. Saat hati menolak disapa,
Tidak semua hati siap menerima sapaan dari Allah. Ada hati yang keras yang menolak saat disentuh oleh peringatan. Ia merasa bisa menghadapi semuanya sendiri. Ia berkata dalam diam, "Aku baik-baik saja," padahal di dalamnya sudah hancur. Hati seperti ini seringkali tak mau mendengar, sampai akhirnya Allah mengizinkan sesuatu yang besar terjadi, agar ia benar-benar sadar bahwa tanpa Allah, ia bukan siapa-siapa. Manusia seringkali baru menunduk setelah jatuh, baru menangis setelah kehilangan, baru berdoa setelah tidak ada jalan lain. Padahal Allah telah lama memanggil dengan lembut melalui nasihat, ayat, dan kejadian kecil. Namun, karena hati keras, semua sapaan itu diabaikan. Maka Allah pun mendatangkan sapaan yang lebih kuat, agar dinding kesombongan itu runtuh. Hati yang keras bukanlah hati yang tak bisa diselamatkan. Ia hanya tertutup oleh debu dunia yang menumpuk terlalu lama. Debu itu bisa dibersihkan dengan zikir, dengan doa, dengan air mata taubat. Sebab Allah tidak pernah menolak hamba yang ingin kembali meski ia telah lama berpaling. Ketika hidupmu mulai berat, ketika semua yang kamu rencanakan tak berjalan, mungkin itu bukan hukuman. Itu adalah cara Allah menyentuh hatimu. Karena hati yang menolak sapaan kadang butuh guncangan untuk kembali hidup. Dan Allah Maha tahu bagaimana mengguncang dengan cinta, bukan dengan kebencian. Betapa lembutnya Allah. Ia tidak langsung mencabut nikmat ketika kita lalai. Ia masih memberi waktu, memberi rezeki, memberi kesehatan, agar kita sadar tanpa harus disakiti. Tapi, jika kita terus menolak, maka ujian akan datang bukan untuk menghukum, melainkan untuk membuka mata. Jangan takut pada ujian yang datang. Takutlah jika Allah membiarkanmu tanpa ujian sama sekali. Karena bisa jadi, itu tanda bahwa Dia telah berpaling darimu. Sedangkan ujian adalah tanda bahwa Allah masih memperhatikan, masih ingin engkau kembali. Hati yang menolak disapa adalah hati yang lupa bahwa semua kebahagiaan berasal dari Allah. Maka Allah ambil sedikit agar engkau tahu siapa pemiliknya. Dan ketika engkau akhirnya sujud dengan air mata, di sanalah sapaan itu menjadi rahmat. Allah tak pernah bosan menyapa, meski kita sering menolak. Dia terus menunggu bahkan ketika kita lupa menyebut namanya. Dan ketika akhirnya hati itu luluh, Allah tidak menyambut dengan marah, melainkan dengan kasih yang menenangkan. Itulah cinta yang sejati dari Rabb-mu. Maka jangan menunggu lebih banyak kehilangan untuk tersadar. Sapaan itu sudah lama datang, melalui hati yang mulai gelisah, melalui dosa yang tak lagi terasa nyaman, melalui doa yang tiba-tiba ingin kau ucapkan tanpa sebab. Itu bukan kebetulan. Itu panggilan dari Allah. Allah menyapa lewat kehilangan. Ada rasa sakit yang tak bisa dijelaskan ketika sesuatu yang kita cintai diambil begitu saja. Entah orang tua, sahabat, pasangan, atau cita-cita yang dulu kita perjuangkan mati-matian. Saat kehilangan itu datang, dunia seakan berhenti. Semua terasa hampa, semua doa terasa menggantung. Tapi di balik itu semua, Allah sedang menyapa lewat kehilangan. Kehilangan adalah guru yang paling jujur. Ia mengajarkan bahwa tidak ada yang benar-benar milik kita. Semua yang kita genggam hanyalah titipan. Dan ketika pemiliknya memutuskan untuk mengambil, kita tidak punya hak untuk menolak. Disitulah letak ujian. Apakah kita masih bisa berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dengan hati yang ikhlas? Allah tidak mengambil untuk menghancurkan, tapi untuk mengembalikan fokus kita. Fokus yang dulu teralihkan oleh sesuatu yang fana. Dengan kehilangan, Allah ingin membuka mata kita, bahwa tempat bergantung hanya satu, Dia. Manusia bisa pergi, dunia bisa berubah, tapi Allah tetap ada. Terkadang Allah mengambil orang yang kita cintai, bukan untuk menghukum, tapi untuk mengajarkan cinta yang lebih tinggi, cinta kepadanya. Karena selama cinta kita lebih besar pada makhluk daripada pada Sang Khalik, maka hati kita akan selalu mudah terluka. Kehilangan melatih kita untuk melepaskan dengan iman, bukan dengan putus asa. Ia mengajarkan bahwa cinta sejati tidak berakhir di dunia.
orang-orang beriman tidak pernah benar-benar berpisah, karena kelak mereka akan dipertemukan kembali di tempat yang abadi. Allah tahu betapa beratnya kehilangan, tapi Dia juga tahu bahwa tanpa kehilangan, kita tidak akan pernah belajar arti sabar. Sabar bukan berarti tidak menangis, tapi tetap yakin meski air mata jatuh. Karena sabar sejati adalah percaya bahwa di balik setiap kehilangan ada rahmat yang sedang Allah siapkan. Setiap kali sesuatu hilang, jangan hanya melihat apa yang diambil, tapi lihatlah apa yang Allah ingin ajarkan. Kadang Allah mengosongkan tangan kita agar bisa menggenggam sesuatu yang lebih baik. Mungkin bukan di dunia, tapi di akhirat. Kehilangan adalah sapaan Allah yang paling halus. Ia tidak berteriak, tapi terasa hingga ke tulang. Namun bagi hati yang beriman, kehilangan bukanlah akhir, melainkan jalan pulang. Karena setiap kehilangan di dunia sejatinya sedang memanggil kita untuk kembali kepada Allah. Dan di saat engkau sujud sambil menahan tangis, ucapkan perlahan, "Ya Allah, jika ini caramu menyapa, maka kuatkan aku untuk menjawabnya dengan ikhlas." Ketika Allah menyapa lewat kesepian, ada malam-malam di mana tidak ada siapapun yang bisa kau ajak bicara. Semua terasa jauh, semua terasa sunyi. Telepon tak berbunyi, pesan tak dibalas, dan bahkan doa terasa menggantung. Di saat itu, jangan buru-buru berprasangka buruk. Bisa jadi Allah sedang menyapa lewat kesepian. Kesepian adalah panggilan paling lembut dari Allah agar kita kembali berbicara kepadanya. Selama ini kita mungkin lebih sering curhat kepada manusia. Kita mencari telinga, bukan ketenangan. Tapi Allah ingin kita tahu bahwa telinga manusia terbatas, sementara Allah mendengar bahkan bisikan paling dalam. Ketika tidak ada yang mengerti, Allah mengerti. Ketika semua orang pergi, Allah tetap tinggal. Dan di saat kau merasa sendiri, sebenarnya kau tidak pernah benar-benar sendiri, karena ada Allah yang selalu menatapmu dengan kasih. Kesepian itu adalah cara Allah membuatmu merasa cukup dengannya. Terkadang Allah hilangkan perhatian manusia agar kita berhenti mencari cinta yang salah. Karena selama hati masih berharap pada makhluk, ia tak akan pernah menemukan tenang. Allah ingin kau tahu bahwa kasih sayang manusia hanyalah bayangan dari kasih sayangnya yang sejati. Kesepian mengajarkan kita untuk mengenal diri. Ia menyingkap siapa yang benar-benar kita andalkan. Dan saat kau menyadari bahwa satu-satunya tempat bergantung hanyalah Allah, disitulah kesepian berubah menjadi keindahan spiritual. Saat kau menemukan kedekatan yang tidak bisa diberikan dunia. Allah tidak ingin kita terus-menerus merasa kosong, tapi untuk mengisinya, Dia perlu mengosongkan dulu ruang hati yang dipenuhi selainnya. Maka jangan takut ketika semua menjauh. Itu bukan hukuman, tapi bentuk penjagaan agar hanya Allah yang tinggal di dalamnya. Kadang, justru di dalam sunyi kita menemukan makna hidup. Dalam diam kita bisa mendengar bisikan hati yang selama ini tertutup oleh bisingnya dunia. Dan disitulah sapaan Allah paling jelas terdengar. Bukan dengan suara, tapi dengan rasa damai setelah tangis panjang. Jangan takut pada kesepian, sebab itu waktu di mana Allah paling dekat. Ia ingin kau kembali berbicara dengannya, bukan sekadar berdoa karena ingin, tapi karena rindu. Dan rindu kepada Allah adalah bentuk cinta yang paling suci. Kesepian itu bukan kutukan, tapi panggilan untuk pulang. Pulang pada zikir, pada sujud, pada keheningan yang penuh makna. Karena hanya di sana hati akan benar-benar tenang. Saat Allah menyapa lewat kegagalan. Tidak semua doa dijawab dengan keberhasilan. Ada kalanya Allah menjawab dengan kegagalan. Bukan karena Dia tak mendengar, tapi karena Dia tahu bahwa yang kita minta belum tentu baik untuk kita. Dalam setiap kegagalan, ada kalimat lembut dari Allah. Aku punya rencana yang lebih baik. Manusia sering kecewa ketika gagal, karena mengira keberhasilan adalah satu-satunya tanda kasih Allah. Padahal, justru dalam kegagalan itulah Allah sedang menguji keimanan.
Apakah kita masih percaya padanya ketika semua tidak berjalan sesuai keinginan? Kegagalan mengajarkan kerendahan hati. Ia mematahkan kesombongan dan mengingatkan bahwa semua yang kita capai bukan karena hebatnya diri, tapi karena izin Allah. Jika Allah tidak berkehendak, sehebat apapun usaha kita tak akan berhasil. Dan dari sana, lahirlah rasa tawakal yang tulus. Allah tahu betapa kita sering menyombongkan hasil, lupa pada pemberi hasil. Maka kadang Dia sengaja membuat kita jatuh agar kita sadar siapa pemilik segalanya. Kegagalan itu bukan bentuk penolakan, tapi cara Allah mengembalikanmu ke posisi sujud. Dalam kegagalan, ada hikmah yang tak akan kita dapat dari kemenangan. Ia mengajarkan kesabaran, keikhlasan, dan kekuatan yang tidak terlihat. Karena justru ketika semua harapan manusia sirna, harapan kepada Allah tumbuh sempurna. Kadang Allah tidak memberi apa yang kita minta, bukan karena tidak mampu, tapi karena Dia ingin memberi lebih dari itu. Bukan dalam bentuk dunia, tapi dalam bentuk kedewasaan jiwa dan pahala yang kekal. Karena kemenangan di dunia bisa membuatmu sombong, tapi kegagalan bisa membuatmu mengenal Allah. Setiap kali gagal, tanyakan pada hatimu, apakah aku masih percaya bahwa Allah Maha Baik? Jika jawabannya iya, maka engkau tidak benar-benar gagal, karena sejatinya kegagalan hanya ada bagi mereka yang berhenti percaya pada takdir Allah. Kegagalan adalah sapaan Allah yang mengajarkan makna ikhlas. Ia berkata, "Berhentilah menggantungkan dirimu pada hasil, gantungkanlah kepadaku." Maka siapapun yang menjawab sapaan itu dengan kesabaran akan menemukan kekuatan baru yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan ketika suatu saat kau melihat ke belakang, kau akan tersenyum dan berkata, "Ternyata Allah menolak keinginanku dulu, agar aku bisa menerima yang jauh lebih baik hari ini." Itulah keindahan dari sapaan Allah yang tersembunyi dalam kegagalan. Ketika Allah menyapa lewat penyesalan. Penyesalan adalah rasa yang paling dalam di hati manusia. Ia datang bukan untuk menyiksa, tapi untuk menyadarkan. Saat Allah izinkan rasa sesak itu muncul, bukan karena Dia ingin kau terus terpuruk dalam kesalahan, melainkan agar engkau tahu betapa besar kasih-Nya yang masih memberi kesempatan untuk berubah. Setiap penyesalan adalah tanda bahwa Allah masih menyapa hatimu. Hatimu belum mati, nuranimu belum tertutup sepenuhnya. Ada orang yang tidak lagi menyesal atas dosanya karena hatinya sudah keras. Maka jika hari ini engkau masih menangis karena dosa, bersyukurlah, karena itu berarti Allah masih menatapmu dengan rahmat. Ia ingin engkau bangkit, bukan berhenti. Ia ingin engkau kembali, bukan tenggelam dalam rasa bersalah. Penyesalan sejati bukan hanya air mata, tapi langkah nyata untuk memperbaiki. Allah tidak menuntut kesempurnaan, Dia hanya ingin ketulusan. Ketulusan untuk mengakui bahwa kita salah, dan keberanian untuk kembali menuju jalan yang benar. Dan setiap langkah itu akan disambut dengan ampunan yang tak terhingga. Jangan biarkan penyesalan berubah menjadi keputusasaan, karena itu bukan yang Allah inginkan. Iblis menyesal, tapi putus asa, sedangkan hamba yang dicintai Allah menyesal lalu bangkit. Maka, jangan jadikan masa lalumu sebagai penjara, tapi jadikan ia pintu untuk mendekat kepada Allah. Allah menyapa lewat penyesalan agar kita tidak terus hidup dalam dosa. Ia ingin kita tahu bahwa meski kita jauh, pintu taubat tidak pernah tertutup. Dalam setiap sujud, dalam setiap astaghfirullah yang terucap, Allah sedang memeluk kita dengan kasih yang tak terlihat. Penyesalan adalah bentuk cinta Allah yang paling lembut. Ia datang saat hati mulai gersang untuk menyuburkannya kembali dengan air mata taubat. Karena tidak ada tangisan yang lebih berharga di sisi Allah selain tangisan seorang hamba yang sadar betapa banyak nikmat yang telah ia sia-siakan. Jangan takut menatap masa lalu, karena Allah tidak melihat dari seberapa buruknya kita dulu, tapi seberapa tulusnya kita ingin berubah sekarang. Dan ketahuilah, orang yang menangis karena dosa lebih mulia di sisi Allah daripada mereka yang bangga dalam kelalaian.
Saat Allah menyapa lewat penyesalan, itu bukan akhir, melainkan tanda dimulainya perjalanan baru. Perjalanan yang mungkin sulit, tapi penuh cahaya. Karena setiap langkah kembali menuju Allah selalu dijaga oleh rahmat-Nya. Maka jika hari ini hatimu terasa berat karena menyesal, jangan lari dari rasa itu. Peluklah ia, karena itu sapaan yang istimewa dari Rabb-mu. Ia berkata, "Aku masih menunggumu pulang." Saat Allah menyapa dengan ketenangan. Setelah badai biasanya datang keheningan. Setelah tangis biasanya datang rasa damai yang tak bisa dijelaskan. Itulah saat ketika Allah menyapa, bukan lagi dengan sakit, tapi dengan ketenangan. Ketenangan yang lahir bukan dari keadaan luar, tapi dari hati yang sudah pasrah pada takdirnya. Itulah sapaan paling indah dari Allah, ketika engkau mulai mengerti arti dari semua yang terjadi. Ketenangan bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi hati yang tidak lagi resah meski masalah masih ada. Ia adalah hadiah dari Allah bagi hamba yang sudah belajar memahami hikmah di balik setiap ujian. Bukan dunia yang berubah, tapi cara pandang hati yang berubah. Ketika Allah sudah menumbuhkan ketenangan dalam hatimu, itu tanda bahwa kau telah menjawab sapaan-Nya dengan benar. Kau sudah berhenti melawan takdir dan mulai berjalan bersamanya. Kau tidak lagi bertanya, "Kenapa aku?" tapi mulai berkata, "Ya Allah, ajarkan aku untuk ridha." Itulah titik tertinggi dalam perjalanan spiritual seorang hamba. Ketenangan bukan dibeli dengan harta, tapi diperoleh lewat penerimaan. Dan hanya hati yang sudah belajar menerima yang bisa menikmati sapaan Allah yang damai ini. Karena selama hati masih memberontak, ketenangan tidak akan pernah datang. Tapi begitu kau menyerahkan segalanya kepada Allah, hidup terasa ringan meski beban tak berkurang. Dalam ketenangan, engkau mulai menyadari bahwa semua yang Allah tulis, baik atau buruk menurut pandanganmu, semuanya adalah bentuk kasih-Nya. Ia menulis dengan cinta, bukan dengan amarah. Ia menyapa dengan lembut, bukan dengan dendam. Dan ketika kau menyadari itu, setiap detik hidup terasa penuh makna. Ketenangan yang datang setelah ujian adalah bukti bahwa Allah tidak pernah sia-sia mengujimu. Ia ingin kau tumbuh, bukan hancur. Ia ingin kau belajar menjadi hamba yang sabar dan yakin, karena hanya mereka yang melalui badai dengan iman yang bisa merasakan indahnya pelangi ketenangan. Rasa tenang itu adalah hadiah, bukan hasil. Allah memberikannya kepada mereka yang tak menyerah meski sering jatuh, yang tetap berdoa meski tak tahu kapan doa akan dijawab. Dan ketika ketenangan itu datang, hati akan tahu, inilah sapaan Allah yang paling lembut. Ketenangan adalah pelukan dari Allah untuk hati yang sudah letih. Ia berkata, "Engkau telah berjuang cukup lama, kini saatnya engkau beristirahat di bawah rahmat-Ku." Dan siapapun yang merasakan itu akan mengerti bahwa segala rasa sakit yang dulu dialami bukan untuk menyakiti, tapi untuk mengantarkan pada titik damai ini. Maka jagalah ketenangan itu. Jangan biarkan ia hilang karena lalai, karena ketenangan adalah tanda bahwa Allah masih di hati. Jika ia pergi, mungkin bukan karena Allah menjauh, tapi karena kita yang mulai lupa. Saat hati akhirnya menjawab panggilan Allah, ada saat di mana semua yang dulu membuatmu takut kini tak lagi menakutkan. Saat kematian tidak lagi terdengar menyeramkan, karena engkau tahu itu hanyalah jalan untuk kembali kepadanya. Saat kehilangan tak lagi menghancurkan, karena engkau tahu bahwa pertemuan abadi menunggu di akhirat. Di titik ini, hati yang dulu gundah akhirnya menjawab sapaan Allah dengan tenang. Setelah melewati berbagai sapaan, lewat sakit, sepi, kegagalan, kehilangan, penyesalan, kini engkau tahu bahwa semua itu bukan kebetulan. Setiap peristiwa adalah bahasa cinta dari Allah. Ia tidak pernah marah tanpa tujuan dan tidak pernah membiarkanmu sedih tanpa hikmah. Kini kau paham bahwa setiap luka adalah surat cinta dari langit. Ketika hati sudah bisa menerima semua ketetapan dengan lapang, itu bukan karena hidupmu mudah, tapi karena hatimu sudah mengenal Allah. Hati yang mengenal Allah tidak lagi mempersoalkan bagaimana hidup berjalan, tapi bagaimana tetap dekat dengannya
dalam setiap langkah. Menjawab sapaan Allah berarti menghidupkan kembali ruh iman yang pernah tertidur. Artinya, engkau kini hidup bukan hanya untuk dunia, tapi untuk akhirat. Engkau berjalan bukan lagi dengan keinginan sendiri, tapi dengan bimbingan dari doa dan ketundukan. Setiap keputusan, setiap langkah, kini engkau tanya, apakah Allah ridha denganku? Allah tidak ingin kita menjadi sempurna, Dia hanya ingin kita tidak berpaling. Dan selama hati ini terus berusaha untuk kembali, maka sapaan itu akan terus hadir, menguatkan di setiap waktu. Ia akan datang lewat doa, lewat orang baik yang dihadirkan di hidupmu, bahkan lewat kejadian kecil yang mengingatkanmu untuk tidak lupa kepadanya. Kini engkau mengerti bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari perjalanan pulang. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada rasa yang salah. Semua adalah cara Allah mengajarkanmu bagaimana mencintainya lebih dalam. Dan pada akhirnya, engkau akan bersyukur atas semua sapaan yang dulu sempat kau tangisi. Menjawab sapaan Allah berarti hidup dengan kesadaran baru, bahwa setiap detik adalah kesempatan untuk beribadah. Hati yang sudah mengenal sapaannya akan lebih lembut, lebih tenang, dan lebih mudah bersyukur karena ia tahu bahkan dalam kesulitan pun ada kasih Allah yang menyelimuti. Dan suatu hari nanti, ketika Allah memanggilmu pulang dengan sapaan terakhirnya, hati itu akan tersenyum dan berkata, "Ya Allah, aku sudah mendengarmu sejak lama. Kini aku datang memenuhi panggilanmu." Itulah akhir yang indah bagi hati yang pernah disapa dan menjawab dengan iman. Sebab hakikat hidup bukanlah tentang berapa lama kita tinggal di dunia, tapi seberapa dalam kita mengenal Rabb yang menyapa kita di setiap rasa. Maka, bila hari ini engkau masih diberi waktu, jangan abaikan sapaan itu. Karena sapaan Allah adalah bukti bahwa Dia masih mencintaimu. Saat hati akhirnya menjawab sapaan Allah. Ketika akhirnya kita memahami bahwa setiap ujian adalah sapaan, maka hidup tidak lagi terasa seperti beban. Segalanya menjadi pelajaran, luka menjadi jalan pulang, dan air mata menjadi saksi cinta antara hamba dan Tuhannya. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dialah yang menulis setiap kisah dalam hidup kita dengan penuh kasih dan kebijaksanaan. Setiap peristiwa, sekecil apapun, mengandung makna. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup seorang mukmin. Dan di titik ketika hati akhirnya tunduk, kita baru sadar, ternyata Allah tidak pernah jauh. Kitalah yang selama ini berlari meninggalkannya. Namun, meski kita menjauh sejauh apapun, Dia tetap menunggu. Tidak marah, tidak membenci, hanya menunggu dengan kesabaran yang tak bisa disamai siapapun. Itulah cinta sejati dari Sang Pencipta. Cinta yang tidak bergantung pada balasan, tidak menuntut pengakuan. Cinta yang hanya ingin satu hal, agar kita kembali, agar kita selamat sebelum waktu habis, sebelum nafas terakhir berhenti. Hati yang dulunya keras kini mulai lembut. Air mata yang dulu jarang jatuh kini mengalir karena rindu. Dan di sanalah kita merasakan ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Ketenangan yang hanya datang ketika hati sudah kembali mengenal Rabb-Nya. Sapaan Allah tidak pernah sia-sia. Ia datang untuk mengembalikan arah. Dan bagi hati yang mau mendengar, sapaan itu adalah anugerah terbesar dalam hidup. Karena disitulah awal dari perjalanan pulang. Maka jika hari ini kamu sedang berada di titik jatuh, jangan merasa sendirian. Allah sedang berbicara padamu. Ia ingin kamu berhenti sejenak, menunduk, lalu berkata, "Ya Allah, aku kembali." Kata-kata itu mungkin sederhana, tapi bisa mengguncang langit dan menghapus dosa masa lalu. Dunia akan tetap berputar, ujian akan tetap datang, tapi hati yang telah mengenal sapaan Allah tidak akan sama lagi. Ia tidak mudah goyah, karena sudah tahu siapa yang menjadi sandarannya. Ia tidak mudah kehilangan arah, karena sudah tahu siapa yang memegang kendalinya. Maka jangan biarkan sapaan Allah terlewat tanpa makna.
Jadikan setiap ujian sebagai pintu menuju keikhlasan dan setiap rasa sakit sebagai jalan menuju kedewasaan iman. Karena di balik semua itu, Allah sedang menulis kisah cinta terindah antara hamba dan Tuhannya. Hingga nanti saat hidup berakhir, kita ingin menyambut sapaan terakhir itu, bukan dengan takut tapi dengan senyum dan rindu. Karena akhirnya, setelah sekian lama, kita akan benar-benar pulang kepada Dia yang selalu menunggu. Sebagai doa penutup, Ya Allah, jadikan kami hamba yang sabar ketika Engkau menguji, yang bersyukur ketika Engkau memberi, dan yang segera kembali ketika kami tergelincir. Jangan biarkan hati kami buta dari sapaan-Mu. Lembutkan hati kami agar peka terhadap panggilan-Mu, agar kami tidak terlambat untuk kembali sebelum Engkau memanggil kami pulang. Amin ya Rabbal Alamin. Jika hari ini kamu merasa Allah sedang menyapamu, berhentilah sejenak, pejamkan matamu, tarik napas, dan rasakan kasih sayang-Nya di balik ujian yang kamu hadapi. Karena setiap air mata yang jatuh, setiap rasa sakit yang kamu rasakan, bukan tanda bahwa Allah menjauh, tapi tanda bahwa Dia masih peduli. Jangan biarkan sapaan itu berlalu sia-sia. Balaslah dengan aku kembali, ya Allah. Dan semoga saat kita dipanggil nanti, sapaan terakhir darinya bukan lagi ujian, tapi panggilan lembut menuju surga. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.